Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di kelas sanitasi industri. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan mengenai aspek sanitasi dan juga personal hygiene yang ada pada industri makanan. Mohon disimak untuk materi pagi hari ini. Kemudian akan saya sampaikan mengenai capaian pembelajaran lulusan dan juga capaian pembelajaran materi pada pagi hari ini. Untuk capaian pembelajaran lulusan, yaitu mahasiswa mampu melakukan supervisi sistem pengendalian mutu terhadap produk dan kemasan produk berbasis agroindustri. Kemudian untuk capaian pembelajaran materi pada pagi hari ini, yaitu mahasiswa mampu memahami pencegahan kontaminasi terhadap produk pangan dari pekerja ataupun food handler. Nah, kalau kita ulas kembali mengenai apa itu sanitasi, yaitu sanitasi merupakan proses ataupun tindakan yang digunakan untuk mencegah adanya foodborne illness dan juga adanya kontaminasi serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, untuk beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sanitasi yaitu ada pest control, water supply, HACCP, food storage and handling, facility cleanliness, dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu personal hygiene. Oke, di sini kita akan bahas mengenai kasus keracunan ratusan mahasiswa UB yang mana ini disebabkan karena mengkonsumsi produk makanan yang diproduksi oleh catering. Nah, hal ini kita kalau lihat dari sudut pandang mengenai penerapan personal hygiene, bisa saja penerapan personal hygiene di sini tidak dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan adanya kontaminasi berupa mikrobiologi yaitu bakteri yang dapat memberikan efek keracunan pada mahasiswa. Kalau kita lihat dari gambar yang saya tampilkan, ini merupakan makanan yang sering kita jumpai di pinggir jalan, ada penjual, kemudian di warung juga banyak yang menjual makanan ini. Kita lihat yang dilingkari merah, ini adalah kontaminasi berupa kontaminasi fisik, yang mana berupa rambut yang jatuh ke dalam makanan. Nah, ini menunjukkan adanya penerapan personal hygiene yang kurang baik, sehingga menyebabkan adanya kontaminasi fisik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tempe yang kalian tahu gitu ya, makanan sehari-hari yang kita konsumsi, dan juga tahu yang sering kita jumpai di pasar. Nah, apakah kalian tahu proses produksinya? Ini merupakan proses produksi tahu dan tempe yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat, apakah di sini penerapan dari proses produksi tempe dan tahu sudah sesuai jika kita lihat dengan penerapan personal hygiene? Nah, karena penerapan personal hygiene yang baik pada pekerja pembuat tahu dan tempe tersebut. Nanti kalian bisa masukkan ke dalam link e-log untuk solusi yang kalian berikan. Oke, kemudian saya akan pindah mengapa sih personal hygiene dan juga sanitasi ini sangat penting pada industri pangan. Efeknya ketika kita menerapkan personal hygiene ini adalah mencegah adanya foodborne illness, dan yang kedua untuk meningkatkan food quality yang akan kita produksi, dan yang ketiga ini adalah untuk mencegah adanya proses cross contamination, serta yang keempat yaitu customer trust yang harus kita jaga untuk menaikkan brand yang kita produksi. Oke, ini akan saya berikan contoh dari case gitu ya. Apakah sudah sesuai penerapan personal hygiene pada ketiga pekerja yang bekerja untuk memproduksi produk makanan berupa pizza. Kemudian kalian evaluasi apakah penerapan dari personal hygiene-nya sudah sesuai atau tidak, dan jika tidak sesuai, kalian berikan penyelesaiannya, apa yang harusnya dilakukan untuk menghindari adanya kontaminasi yang bersumber dari pekerja tersebut. Kemudian ini merupakan topik yang akan kita bahas pada kelas selanjutnya, yaitu mengenai pest control, dan mahasiswa diharapkan membuat kelompok yang berisi 3 mahasiswa yang nantinya akan membahas mengenai 3 aspek, yaitu dari pest control merupakan penerapan regular inspection-nya seperti apa, kemudian proper storage practice yang harus dilakukan, dan juga pest control method yang diterapkan untuk mencegah proses pest control tersebut. Dan diharapkan nanti kita bisa saling bertukar informasi untuk kelas selanjutnya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup
Dan saya akhiri materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.